Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wajo, alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang saya hormati Kepala UPT SMA Negeri 7 Wajo, yang saya hormati ayahanda dan ibunda segenap guru, tenaga pengajar di lingkup SMA Negeri 7 Sengkang, yang saya hormati segenap tenaga administrasi lingkup SMA Negeri 7 Sengkang, yang saya hormati anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, peserta upacara pada hari ini, hadirin sekalian yang sama saya hormati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Pertama-tama dan yang utama, izinkan saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan guna menghadiri upacara bendera yang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai peserta didik di SMA Negeri 7 Wajo ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada kepala sekolah atau kepala UPT SMA Negeri 7 yang telah memberikan kesempatan kepada kami jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Tentunya apresiasi yang tinggi kami berikan kepada kepala sekolah yang telah merespon baik kehadiran kami di tempat ini. Dan juga merupakan kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa hadir menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Beberapa tahun yang lalu, tahun 1992 hingga 1994, saya pernah menjadi seperti kalian di sana. Saya pernah menjadi peserta upacara seperti kalian semua, menghadap ke pembina upacara. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 3 yang saat ini sudah berganti SMA Negeri 7. Tidak terasa waktu berjalan, akhirnya saya bisa kembali di tempat ini, namun tidak pada posisi peserta upacara tapi sebagai pembina upacara. Inilah yang menjadi kebanggaan saya pada hari ini. Kenapa kemudian Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hadir di tempat ini, di samping dimotivasi karena kasatnya adalah alumni SMA Negeri 7, ya, di samping itu pula urusan pendidikan menengah adalah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga apapun yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di lingkup SMA Negeri 7 Sengkang ini tentu sangat erat kaitannya dengan beberapa perangkat daerah terkait yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja setidaknya menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar
urusan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Di samping itu, Satuan Polisi Pamung Praja juga melaksanakan tugasnya menyelenggarakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Termasuk di dalamnya Satuan Polisi Pamung Praja juga menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, untuk itu kami hadir di tempat ini, di sekolah ini, karena ada setidaknya 2 peraturan daerah yang erat kaitannya dengan peserta didik dan lembaga pendidikan. Hari ini kami hadir di tempat ini untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi kepada seluruh peserta didik sekolah menengah atas ini yang menjadi kewenangan provinsi. Kenapa bukan Satpol PP Kabupaten Wajo yang hadir pada hari ini? Karena Satpol PP Kabupaten Wajo berdasarkan kewenangan daerah itu membina untuk pendidikan menengah dan dasar. Sehingga kami hadir di sini untuk memberikan penyuluhan karena menjadi kewenangan daerah. Namun oleh Satpol PP pemerintah Kabupaten Wajo dapat melakukan penegakan peraturan daerah maupun perkada, dapat menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat sepanjang mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penegakan peraturan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kami hadir di sini melakukan sosialisasi penyuluhan edukasi terhadap peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, di dalamnya disebutkan ada beberapa fasilitas umum yang dilarang untuk merokok atau bebas asap rokok. Salah satunya adalah kawasan tempat belajar mengajar atau sekolah. Di samping juga ada beberapa fasilitas umum yang juga dilarang atau bebas terhadap asap rokok. Yang pertama, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini sangat tegas untuk perokok dan tidak ada toleransi sama sekali untuk di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan bebas asap rokok sampai batas pagar terluar dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jadi tidak dibenarkan ada yang merokok di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan seterusnya di dalam area pagar fasilitas kesehatan. Boleh merokok silakan di luar pagar, artinya di luar fasilitas kesehatan. Kemudian kawasan lainnya yang dilarang merokok yaitu tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat olahraga tertutup, dan fasilitas umum lainnya yang tertutup itu dilarang untuk merokok, kecuali boleh merokok akan tetapi di batas kucuran air atap terluar dari gedung fasilitas umum tersebut, termasuk sekolah ini. Anak-anakku sekalian, silakan apabila ada guru-guru pengajar merokok di sekitar lingkungan ini, maka itu melanggar peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 dan sanksinya ada. Baik itu sanksi pidana maupun sanksi denda. Ya, saya tegaskan kepada anak-anak sekalian bahwa pelanggaran PP nomor 1 tahun 2015 di samping dikenakan sanksi pidana juga dikenakan sanksi denda. Sanksi pidananya itu pidana kurungan atau penjara paling lama
3 bulan dan denda 1 juta rupiah. Jadi kalau ada yang berani kemudian didapati oleh aparat dalam operasi justisi atau penegakan perda, maka dapat dilakukan diberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan daerah tersebut. Ya. Tidak hanya bagi perokok, tapi bagi penjual rokok juga dikenakan sanksi apabila melakukan aktivitas mempromosikan rokok, menawarkan rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok, itu dikenakan sanksi pidana dan denda. Pidana paling lama penjara 3 bulan dan denda cukup besar yaitu 50 juta rupiah. Lapangan ini merupakan kawasan tanpa rokok karena ini bukan kucuran atap terluar di sini. Kucuran atap terluar dari gedung ini adalah yang paling depan. Setelah kucuran atap terluar itu boleh merokok. Tapi saya perintahkan kepada anak-anakku sekalian, saya merasa perlu mengingatkan kepada kalian sebagai alumni SMA 7 ini. Kewajiban saya untuk mengingatkan kalian, tidak boleh merokok bagi siswa SMA 7 Sengkang. Saya sampai saat ini merasa bangga menjadi alumni SMA Negeri 3 atau SMA Negeri 7. Kenapa bangga? Karena SMA Negeri 3 setahu saya adalah SMA unggulan di Kabupaten Wajo. Dan sampai saat ini saya masih melihat tanda-tanda itu. Saya masih melihat ciri-ciri sebuah sekolah unggulan itu ada di sini. Baik dari sisi kedisiplinan, kerapihan, ya, tata kelola, proses belajar mengajarnya masih menunjukkan tanda-tanda bahwa SMA Negeri 7 ini masih menjadi unggulan Kabupaten Wajo. Untuk itu, mari kita jaga bersama anak-anakku sekalian. Kehormatan, kebanggaan, kesuksesan dari sekolah kita ini sangat tergantung oleh kalian semua. Tunjukkan dengan prestasi kalian. Prestasi hadir tidak begitu saja, tidak dengan kebetulan. Prestasi hadir itu diupayakan, anak-anakku sekalian. Diupayakan. Tidak ada prestasi hadir begitu saja. Tidak ada prestasi dengan tidak ada usaha. Semuanya hadir dengan usaha, anak-anakku sekalian. Tentu ada bedanya. Anak-anak yang tinggal duduk-duduk tidak belajar dengan yang belajar. Itulah perbedaannya. Semakin banyak kalian pelajari, maka semakin banyak pula yang akan kalian ketahui, akan kalian kuasai, dan ini menjadi bekal kalian di masa yang akan datang. Saya bicara seperti ini karena saya alumni di sini dan saya merasakan sendiri perbedaan yang mana yang belajar, yang mana yang disiplin, yang mana yang taat, dengan yang mana yang malas-malasan. Tentu ada perbedaannya dan kalian akan rasakan sendiri nantinya. Masa depan kalian ada di tangan kalian, bukan di tangan guru-guru kita, di tangan kalian. Tidak akan bisa berhasil kalian apabila kalian sendiri yang tidak mau berhasil. Itu dari kemauan dari kalian semua. Saya bicara seperti ini karena saya punya tanggung jawab moral melihat alumni-alumni SMA 7 kelak menjadi orang-orang yang sukses, yang membanggakan sekolah dan membanggakan orang tua. Ya, saya tidak ingin saya hanya sendiri saja menjadi alumni SMA 3 atau alumni SMA 7 yang menduduki jabatan di Eselon 2 di pemerintah Sulawesi Selatan. Anak-anakku sekalian, kebanggaan untuk saya sebagai alumni SMA 3, SMA 7. Saat ini pangkat saya sudah pembina utama madya atau 4D. Satu tingkat lagi saya sudah menjadi 4E dan itu sudah selesai. Sudah tidak ada lagi pangkat di atasnya.
Ya, saya sudah di 4 dan saya sudah menduduki jabatan eselon 2 sudah beberapa perangkat daerah, mulai dari kepala biro umum, ya, lalu menjadi kepala badan keuangan dan aset daerah, kemudian menjadi kepala dinas pemuda dan olahraga, menjadi kepala dinas perdagangan, dan sekarang menjadi kepala satuan polisi Pamung Praja. Setidaknya ada beberapa perangkat daerah sudah saya pimpin, ya, baik itu perangkat daerah teknis maupun non teknis. Semua saya dapat jalani dengan baik dan tidak ada masalah, dan bahkan mempersembahkan prestasi. Ini menjadi kebanggaan kalian semua. Mudah-mudahan ini memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Yang malas-malasan, berhentilah malas-malasan. Yang malas belajar, berhentilah malas belajar. Usahakan aktif di kelas, ya. Jangan isi waktu kalian dengan bermain gadget. Gadget itu sudah merusak, dan saya harap anak-anakku sekalian bisa mengendalikan dirinya masing-masing untuk tidak terlalu kecanduan dengan gadget, agar lebih fokus dalam menerima pelajaran di sekolah. Anak-anakku sekalian, itu baru satu peraturan daerah yang saya sosialisasikan. Saya harap ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan dukungan oleh segenap tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri 7 ini. Semua bisa proaktif untuk menegakkan peraturan daerah. Tidak harus ada Satpol PP sejak saat di sini, tapi semua bisa berpartisipasi aktif, melaporkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran Perda di tempat ini. Silakan Anda laporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Wajo. Nanti berkoordinasi kepada kami dan kami akan memberikan rekomendasi untuk melakukan penindakan. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya peraturan daerah yang kedua, yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan urusan ketentraman umum, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman umum, serta perlindungan masyarakat, di dalamnya setidaknya ada 9 tertib. 9 tertib ini salah satunya yaitu tertib pendidikan. Di dalam 9 tertib ini, beberapa diantaranya banyak hal-hal yang dilarang. Banyak hal-hal yang dilarang. Mulai dari tertib pendidikan, tertib jalan, tertib barang milik daerah, tertib irigasi. 9 tertib yang harus ditegakkan. Untuk tertib pendidikan, setidaknya ada 3 yang terkait dengan peserta didik. Yang pertama, jangan heran anak-anakku sekalian, kalau kemudian kalian berkeliaran di luar sekolah pada jam pelajaran, itu ada Satpol PP yang mungkin melakukan penindakan kepada kalian. Itu sudah menjadi tugasnya Satuan Polisi Pamung Praja, karena sudah ada peraturan daerah yang mengatur bahwa seluruh peserta didik wajib mengikuti proses belajar mengajar di sekolahnya masing-masing dan dilarang keras untuk berada di luar sekolah atau tempat belajar mengajar pada jam pelajaran. Ya, kami bisa memberikan sanksi pelanggaran peraturan daerah. Kemudian yang kedua, para peserta didik dilarang keras untuk mengikuti kampanye politik, ya, baik itu legislatif maupun kampanye pasangan calon kepala daerah, apalagi menggunakan seragam dan pada jam pelajaran sedang berlangsung. Ini juga dilarang bagi kalian yang berada atau mengikuti kampanye politik pada jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga dilarang
keras untuk menggunakan atribut-atribut ataupun lambang-lambang yang dilarang berada di sekolah. Ya, ini saya tegaskan kepada kalian. Karena tahun 2024 yang akan datang dan saat ini sudah masuk tahapan dari proses politik yang akan kita laksanakan di tahun 2024, yaitu pemilu dan pilkada serentak, maka hari ini saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, jangan sekali-sekali terlibat politik praktis. Ya. Bukan hanya aparatur sipil negara yang netral, namun seluruh peserta didik wajib juga berposisi netral dan tidak mendukung siapapun pasangan calon ataupun peserta pemilu legislatif maupun pilpres dan wakil presiden. Semua wajib taat terhadap aturan yang ada. Dan saya minta kepada seluruh jajaran pengajar agar senantiasa mengingatkan peserta didiknya agar taat terhadap setidaknya 2 peraturan daerah yang terkait dengan peserta didik. Untuk itulah kami hadir di tempat ini untuk menyampaikan setidaknya 2 peraturan daerah yang terkait dengan peserta didik. Selanjutnya yang terakhir, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini sejak 5 September yang lalu telah dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang akan memimpin Provinsi Sulawesi Selatan di masa transisi, terutama pada proses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 hingga dilantiknya pejabat gubernur dan wakil gubernur yang terpilih di tahun 2025 yang akan datang. Beliau menetapkan 8 prioritas. 2 prioritas diantaranya terkait dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian 6 prioritas yang terkait dengan partisipasi kita semua, terutama pada penanganan inflasi. Kenapa penanganan inflasi butuh dukungan kita semua? Karena inflasi dapat terkendali karena kolaborasi, karena sinergi, karena dukungan partisipasi seluruh masyarakat dalam melakukan pengendalian harga-harga bahan pokok di pasar. Inflasi ini terjadi di mana daya beli masyarakat menurun, sementara harga-harga di pasar, terutama bahan pokok dan penting, itu mengalami kenaikan. Kenapa naik? Karena langka, karena komoditasnya mulai menurun, suplainya mulai terbatas, sehingga harga-harga di pasar mulai naik karena keterbatasan pasokan. Nah, untuk itu salah satu penyumbang terbesar dari inflasi ini adalah komoditas cabai atau yang biasa kita sebut lombok. Ini salah satu penyumbang inflasi. Nah, untuk itu oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari aktif menanam cabai. Tidak perlu beli cabai di pasar, silakan menanam sendiri dan dipetik sendiri, dipanen sendiri dan memenuhi kebutuhan masing-masing sendiri, sehingga kita tidak terlalu bergantung bahan pokok yang ada di pasar. Kemudian juga kita dihimbau untuk bijak dalam mengkonsumsi bahan pokok penting ini agar ketersediaannya tetap terjaga. Kemudian kita dihimbau untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa memberikan dampak ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat. Contoh, bisa kita menjadikan contoh arahan dari Bapak Gubernur untuk budidaya pisang. Silakan menanam pisang di halaman-halaman rumahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya, saat ini kita masih dalam suasana El Nino, meskipun kemarin sudah hujan 2 hari yang lalu. 2 hari berturut-turut sudah hujan. Namun air tanah saat ini masih terbatas. Untuk itu mari kita bijak menggunakan air bersih di rumah masing-masing.
Kemudian juga saya himbau kepada kita semua, mari waspada dengan kebakaran. El Nino saat ini kelembaban semakin tinggi dan kemudian rentan terhadap bahaya kebakaran. Anak-anakku semua bisa berpartisipasi di rumahnya masing-masing. Karena sudah mulai berjatuhan banyak, saya juga maklum anak-anakku sekalian adalah anak-anakku juga. Saya tentu prihatin apabila KSA kita penuh, UKS kita penuh. Setahu saya UKS ini sampingnya adalah penjual bakso. Di sana dulu saya mau beli bakso, yang saya kalau makan bakso dari bakso kuah menjadi bakso goreng. Kenapa? Dimakan dulu ini bakso dengan kuahnya, habis kuahnya dirubah lagi mie menjadi mie goreng, dikasih kecap. Saya masih ingat itu. Jadi saya bisa menikmati satu mangkok dua rasa, satu mie kuah, dua mie goreng. Jadi kita bisa modifikasi. Dan kebijakan dari penjual bakso biasanya kalau sore-sore ada kebijakan pinjam dulu, camidu kalau istilahnya sekadar, catat mie dulu. Nah, kita bisa pinjam di sana. Saya masih ingat penjual bakso di sana. Dan kelas saya pernah dulu di situ di bawah, dan kelas saya dulu pernah di belakang ruang guru ini. Nah, ketika saya kelasnya di ruang guru, itu kita jaga sikap karena ruang guru dekat. Tapi waktu kita di sini mulai liar. Saya dulu, saya tahu saya di bawah sini. Tapi liarnya saya anak-anakku sekalian, bukan liar-liar narkoba, bukan liar-liar merokok, ya nakal-nakal biasa. Tidak narkoba, tidak merokok, tidak. Tapi liar-liar begitu tetap berprestasi. Ya, jangan begitu, tapi bodoh. Ya. Jadi kalau liar, ya to nama mabenta, ya to na makutu, ya to na matongko. Dia nggak ada apa. Ajaran ke makarok di SMA 3, SMA 7, ya. Iya, ajaran. Alena to na makutu, alena to na mangga. Ini nggak ada apa. Ya, anak-anak sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus terang saya sangat bangga dan berbahagia bisa kembali di tempat ini dan bersilaturahmi dengan kita semua. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum.